Kali ini gue mau nunjukin salah satu video politisi PDIP Perjuangan yang berasal dari Dairi lagi tampil di salah satu acara terbaik, yaitu ILC. Oke guys, dia adalah Bung Junimat Gersang. Seperti apakah cara beliau menyampaikan argumennya guys? Ayo kita tonton videonya. Karni, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni, saya terus terang ketawa saya ya dengan situasi ini. Bagi saya seorang Joko Chandra itu, mohon maaf pada itu semua, adalah belut yang dibaluri solar. Ya, belut yang dibaluri solar. Dan kalau istilah di Medan ini main alip cendong namanya. Itu istilah di Medan, alip cendong. Tahu tapi pura-pura tidak tahu. Tidak tahu tapi pura-pura tahu. Kan begitu. Nah, kalau Pak Taufik Basari mengatakan mafia hukum, ya betul. Bukan mafia hukum lagi. Mafia di antara para penegak hukum. Kenapa demikian? Dari runtutan, ya, permintaan-permintaan, pencabutan-pencabutan, NCB, Kejagung, ya, NCB mengatakan DPO, NCB mengatakan dihapus dari sistem karena ada permintaan dari Kejaksaan Agung. Loh ini KIPI, ya apa ini? Kan begitu. Ya, NCB langsung komunikasi bersurat kepada imigrasi. Imigrasi kan taunya kalau ada permintaan dicekal. Yang saya pelajari selama ini begitu. Kan begitu. Nah, oleh karena itu yang perlu sebenarnya dalam masalah ini, sebelum masuk kepada sepak terjang Joko Chandra ini, saya tidak kenal beliau, ya, dan saya tidak pernah dendam kepada beliau, tapi janganlah ajarkan kejahatan ini kepada anak bangsa kita ke depan. Ya, yang perlu sebenarnya, ya, bukan Pak Kapolri, bukan Pak Jaksa Agung, Presiden Jokowi harus intervensi ini, Pak. Kenapa demikian? Ya harus beliau, nggak ada yang lain, Pak. Nggak ada yang lain, Pak. Bayangkan Pak Kardi, ya, pada bulan tanggal 24 April 2008, seorang Joko Chandra dicekal oleh KPK, ya, dalam kasus Urip Jaksa. Nggak diproses tuh. Bebas keluar masuk. Selama cekal bebas keluar masuk. Saya punya data, Pak. Ada apa ini? Siapa di balik semua ini, Pak Karni? Ya kan? Walaupun kita tahu, tapi kita pura-pura tidak tahu sajalah. Kan begitu. Kenapa pula seorang Joko Chandra yang katanya sudah warga Papua Nugini itu, ya, masuk ke Indonesia dan masih rindu Indonesia, ya, mau mengajukan PK dengan alasan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan hukumnya. Memperjuangkan hak dan kepentingan hukumnya dengan cara mengabaikan hukum yang berlaku di negara ini, Pak. Bagaimana ceritanya? Toh sudah diproses dari awal. Sampai PK putus 2 tahun, inkrah dong. Ya sudah masuk saja. Kalau saya pengacara Joko Chandra, Pak, saya bilang sampean masuk saja, kita PK. Kan begitu. Ya. Saya yakin Pak Karni, ya, ini sudah disetting secara oknum di Mahkamah Agung. Saya yakin ini, Pak. Saya berani mengatakan begitu, Pak. Ya, ketika dia PK, daftar selesai. Sidang karena riuh rendah
Sakit surat dari klinik, Pak. Ya kan? Kok gampang kali hukum kita ini dimain-mainin, Pak. Dengan surat sakit klinik Malaysia, bagi saya, Pak, kalau saya jaksa agung nggak laku itu surat, Pak. Tidak saya akui negara saya surat itu, Pak. Klinik loh, Pak. Klinik loh, Pak. Hakim ke Jaksa Agung yang terima surat. Lo enggak tahu lah saya, Pak. Pokoknya surat dari klinik mengatakan sakit. Lah, mau kita, Pak. Kalau kita cek, ada nggak klinik itu, Pak? Coba kita kalau mau lebih detail, ada nggak suratnya? Ada nggak kliniknya? Saya yakin ada dan tiada, Pak. Klinik itu, Pak. Ada dan tiada, Pak. Segampang itu loh, daftar Malaysia mau sidang nggak datang, sakit, Pak. Iya kan? Saya mikir, terus sidangnya ini kapan ya? Dia sudah tahu, Pak. Ketika sudah di Indonesia rame kasusnya ini, dia masuk Indonesia, tangkap, tahan, gol, Pak. Dia sudah tahu. Saya boleh DPR, Pak. Tapi naluri pengacara saya masih jalan, Pak. Masih jalan naluri pengacara saya, Pak. Iya kan? Kalau tadi Pak Taubi Basari mengatakan ini mafia dan jaringan, itu betul, Pak. Itu sangat betul. Sangat betul. Bagaimana mungkin, Pak, ya, putusan tanggal 11 Juni 2009, PK Mahkamah Agung, Pak. 1 hari sebelum diputus, Pak, dia sudah lari. Tahu dari mana dia, Pak? Well informed. Ya, iya kan? Kalau istilah di Sidikalang, Pak, what happened? Nah, apa yang terjadi nih, Pak? Adong efek. Ya adong hepeng mungkin lah, tapi saya nggak bilang begitu. Ya kan? 11 Juni 2009 itu diputus, tanggal 10 beliau sudah caw, Pak. Ini ada apa, Pak? Iya kan? Kalau tadi Pak Dirjen, Pak Hamid mengatakan warga negara Papua Nugini, saya nggak pikirin tuh, Pak. Ketika kau masuk Indonesia, kau ditangkap. Nggak ada di sini masalah mencari keadilan, Pak. Taati putusan pengadilan, Pak, yang sudah inkrah. Itu yang saya pahami, Pak. Itu yang saya pahami, Pak. Iya kan? Oleh karena itu, yang perlu dicari di sini, siapa di belakang Joko Chandra, Pak? Kalau Joko Chandra masuk Indonesia, masuk gol, Pak. Sekarang ya. Pasti, Pak. Tetapi, Pak, kita tidak baru berhenti, Bang Karni. Cari siapa di belakang ini, Pak. Saya tidak menyalahkan Kementerian Hukum HAM, Kejaksaan Agung, NCB segala macam. Saya ingin tahu siapa di belakang dari Joko Chandra ini, Pak. Lebih jauh bicara hukum, Pak. Jaringan ini, ya, termasuk orang-orang yang tahu, ya, bahwa Joko Chandra akan masuk ke Indonesia, Pak. Saya tahu, Pak. Para pengacara tahu. Para polisi tahu. Dia akan masuk ke Indonesia dan dia DPO, Pak. Ketika saya tahu Joko Chandra masuk, tapi saya tidak beritahu kepada aparat, maka saya bisa dimintai pertanggungjawaban, Pak. Kan Bang Karni ngajarin saya. Ya kan, teknik-teknik untuk melakukan proses hukum, Pak. Boleh dong, Pak. Saya tahu dia DPO. Saya tahu dia akan masuk dan saya lihat dia masuk, saya lapor, Pak, polisi, Pak. Mestinya kan begitu, Pak. Iya. Iya kan? Tidak kucuk-kucuk. Belum saya bicara KTP. Saya mau tanya Pak Dirjen tentang KTP. Iya kan? Apakah Dukcapil itu, kelurahan itu, ya, mempunyai alat, Pak, untuk memastikan ini betul nggak Joko Chandra? Palsu nggak ini orang? Kan harus begitu, Pak. Saya tidak minta pertanggungjawaban Dukcapil karena mereka ini mitra saya, Pak, di Komisi 2. Dan saya tahu lah. Ya. Yang kedua saya mau tanya, dari Blanko EKTP, Pak, sudah ada nggak? Kenapa orang sebulan baru selesai, Pak? Itu pun harus dalam tanda petik. Ini, Pak, hitungan tidak sampai 30 menit. Dan ada Blankonya, Pak. Ada apa ini? Pak Dirjen. Oleh karena itu Bang Karni, tolong nanti jawab, Pak.
Bang Karni, saya lebih konsen sebenarnya. Ini Anita ini sahabat saya, Pak. Saya sama dengan beliau S3. Ya. Saya minta kepada aparat penegak hukum supaya mendalami siapa di belakang ini dan supaya memanggil para pihak yang mendampingi dia ke pengadilan, Pak. Panggil, Pak. Yang terakhir, Bang Karni. Saya ingin dan saya akan bicara kepada Pak Kapolri supaya memanggil panitera di pengadilan. Ya itu yang saya mau persoalkan tadi. Saya udah tahu, Pak. Kenapa pengadilan tidak dipersoalkan? Betul, Pak. Ketika seorang Joko Chandra secara formil harus hadir, Pak, ke pengadilan, maka dia akan mendaftarkan dan biasanya kalau saya waktu pengacara, Pak, langsung saya serahkan memori PK, Pak. Di situ akan tertulis bahwa saya pernah diputus tanggal sekian, bla 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 bla. Kan dibaca dulu, Pak. Bukan selalu diterima itu, Pak. Tentu tahu dong paniteranya, Pak. Kan tahu. Tapi kenapa main terima saja, Pak? Kenapa, Pak, main terima saja? Mungkin dia juga nggak kenal siapa Joko Chandra. Kan tahu nama Joko Chandra, Pak. Ya kan? Sama kayak Bang Karni misalnya. Ya kan? Kenal-kenal presiden, Pak. Ketika lihat Bang Karni, oh itu Bang Karni. Gak pernah ketemu, Pak. Itu kan sama. Nah kenapa ketika itu panitera tidak mendalami ini, langsung terima saja, Pak, kecok-kocok pulang. Ini ada apa, Pak? Kan di sana ada pansek. Saya tidak menuduh sahabat saya Anita, enggak. Ini ada apa ini semua ini? Jadi dari mulai tukang sorong kalau di kampung saya, Pak, sampai tukang dorong di atas, Pak, sudah dibina sama kawan ini, Pak. Dari tukang sorong sampai tukang dorong, ini sudah dibina, Pak. Apa mau terulang kembali? Tadi Bung Munya menyatakan punya klien juga, tapi tidak separah ini, diproses kok ya. Diambil di Malaysia. Nazarudin, Pak, klien saya dulu, Pak, dijemput ke Kolombia, Pak. Ini kenapa bisa bangun di Malaysia, di Singapura, hepeng masih banyak. Sudah dikembalikan 500 sekian M ke negara. Gitu loh. Saya tidak kenal beliau ini. Tapi saya greget dengan beliau ini, Pak. Kenapa greget, Pak? Jangan sampai anak bangsa tertular penyakit beliau ini, Pak. Ini Bang Karni. Goalnya ini, Pak. Ya. Yang perlu di sini diperiksa lebih detail adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Siapa? Penerima berkas. Saya yakin sudah disetting, Pak. Saya bukan menuduh. Tapi ya kayaknya begitu, Pak. Kan cepat gak lama. Saya pernah pengacara, Pak. Kalau kita mau misalnya, apalagi PK, itu kan lama prosesnya, Pak. Tidak segampang daftar tatap pulang, enggak. Masuk sini, tunggu sana, ke pansel lah, kemana-mana lah. Dolan-dolan dulu dia. Ini sebentar, Bang. Iya kan? Berarti kan ada tukang sorong dan ada yang mendorong. Ini perlu dikritisi, Bang. Ada apa ini? Gitu loh. Saya pakai ilmu Bang Karni yang gini-gini, Bang. Gitu loh. Iya kan? Yang terakhir Bang Karni, ya, untuk jaringannya, ya, ini para penegak hukum tahu lah. Pakai saja pasal 55, Pak. 55 ayat 1, 55 ayat 2. Gol itu semua itu, Pak. Itu pasti gol. Saya nggak bilang asas itu? Obstruction of justice. Bukan menghalangi penyidikan, Bang. Menghalangi proses penegakan hukum. Mesti begitu kalau kita bicara, jangan penyidikan, nanti dieksepsi kita. Menghalangi proses penegakan hukum. Siapa itu? Sudah tahu lah kita siapa itu kan. Gitu loh. Ini Bang Karni yang perlu saya sampaikan. Bang Karni juga saya kira tahu lah beliau itu sering ke Indonesia. Kenapa nggak lapor, Bang? Iya kan? Bukan menuduh, enggak. Kalau itu baru menuduh. Kalau yang tadi masih ada dasarnya. Ini seloro, Bang, seloro biar nggak terlalu serius semua, Pak.
Saya kira begitu Bang. Oke. Ya. Yang pasti di sini ya, fungsi koordinasi sesama institusi penegak hukum telah tidak dilakukan dengan tulus Pak. Dengan tulus Pak. Main hantam saja. Makasih Bang Karni. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.